menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Apakah Anda masih ingat Roy Suryo yang terjerat kasus meme stupa tersebut? Nah, dari berita ini, yaitu hukuman Roy Suryo diperberat 9 bulan penjara, denda 150 juta. Padahal diketahui pada saat itu kalau nggak salah sih mengajukan banding. Tetapi bukannya ringan, tetapi malah diperberat hukumannya. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Ferdinand Hutahian. Siapa sih yang nggak kenal Ferdinand Hutahian? Ferdinand Hutahian kalau nggak salah juga dulu pernah dilaporkan oleh Roy Suryo. Kemungkinan sampai saat ini agak dendam mungkin ya. Sabar ya mas KRMT, hidup memang tidak ada yang bisa tahu hari esok. Saya masih ingat nyinyirmu dulu, dan sekarang kau rasakan lebih berat dari saya. Jangan stres ya mas, saya doakan kamu sehat. Saya jadi flashback pada waktu dulu ya, dimana di sini ada berita yang berjudul dipolisikan Roy Suryo gegara cuitan Ferdinand Hutahian buka suara. Nah, jadi ini berita tanggal 20 September 2021. Yaitu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo melaporkan mantan kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahian ke Polda Metro Jaya gara-gara cuitan ex-menteri sebodoh ini. Ferdinand pun memberikan tanggapan atas pelaporan tersebut. Begini loh poin utama, saya tidak pernah menyebut Roy Suryo dalam cuitan saya. Saya pikir Roy Suryo orang yang tak siap berdemokrasi dalam hal ini dan dirinya hanya ingin nyinyir ke yang lain, tapi tak ingin dikritik atau dinilai oleh orang lain. Roy tampak hanya boleh dan hanya ingin menilai, tapi tak boleh dan tak ingin dinilai, kata Ferdinand kepada wartawan pada 20 September 2021. Ternyata Roy Suryo pernah melaporkan Ferdinand Hutahian ternyata. Banyak berarti yang dilaporkan oleh Roy Suryo ya selain Ferdinand ini. Saya penasaran berita yang ini ya. Ajukan banding tetapi malah diperberat. Dari Kumparan News, di sini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap Roy Suryo. Hukuman mantan Menpora itu kini ditambah dengan denda. Oh ternyata ditambah dengan denda 150 juta. Tetapi hukumannya tetap sama seperti yang lalu, yaitu 9 bulan. Roy Suryo ialah terdakwa kasus meme stupa mirip Presiden Jokowi. Di akun Twitternya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Roy Suryo bersalah dan menjatuhkan vonis 9 bulan penjara. Kini, pada tahap banding, hukuman itu diperberat. Pidana penjara tetap 9 bulan, tapi kini ditambah denda 150 juta. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 bulan dan denda sebesar 150 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Bunyi putusan banding dikutip dari situs Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Jumat 10 Februari 2023. Dari sini saya penasaran ya, gimana ya komentar-komentar dari cuitan Ferdinand Hutahian ini ya. Selamat Bang KRMT, perpanjang kontrak hunian rumah negara dan makan gratis disetujui Pak Hakim, congratulations. Jangan sampai kasasi nanti naik di atas 1 tahun. Andai nggak ada kasus Sambo hampir lolos, KRMT keramat. Ya begitulah, memang sih pada kasus Roy Suryo tersebut, Roy Suryo memang tidak mengedit foto tersebut. Tetapi gara-gara cuitan Roy Suryo tersebut mengupload ulang foto tersebut akhirnya menjadi viral. Akhirnya membuat kegaduhan di publik, menimbulkan pro dan kontra. Akhirnya Roy Suryo dilaporkan karena diduga pada waktu itu melakukan penistaan agama ya kalau nggak salah, karena mengupload foto meme stupa tersebut. Kalau Presiden Joko Widodo sih sebenarnya nggak masalah sih. Pada berita ini juga sangat unik sekali ya. Jadi di sini merasa tidak bersalah. Roy Suryo ngamuk disebut jadi tersangka, itu hoax. Saya tidak mengedit. Ya memang tidak mengedit. Bahkan di sini ada berita yaitu JBU tanya penyesalan posting meme stupa. Roy Suryo malah menjawab merasa dizalimi. Terdakwa Roy Suryo di sini mengaku merasa dizalimi karena tersandung kasus posting meme stupa Borobudur. Dia menganggap dirinya menjadi korban atas mispersepsi terkait postingan tersebut. Kali ini diungkapkan Roy Suryo dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Apakah terdakwa memiliki rasa penyesalan? Tanya jaksa penuntut umum kepada Roy Suryo. Saya justru merasa terzolimi akibat ketidaktahuan orang-orang. Saya sekarang jadi korban dari kesalahan persepsi ini. Jadi mohon maaf. Saya malah merasa saya dizalimi, jawab Roy. Bukan menyesal atau tidak karena kesalahan orang. Kenapa saya harus menyesal, sambungnya. Di sini Roy Suryo bahkan juga tidak menyesal ya. Bahkan diketahui cuitan Roy Suryo ini yang mengupload ulang postingan meme stupa yang mirip wajah Presiden Joko Widodo itu menimbulkan pro
dan kontra, dan bahkan juga menimbulkan kegaduhan. Tetapi dia tidak menyesal ya. Roy Suryo menyatakan dirinya telah memaafkan pihak-pihak terkait, kendati demikian dia mengingatkan bahwa ketidaktahuan itu telah membuatnya merasa terzalimi. Saya memaafkan kesalahan persepsi orang-orang, tapi mohon diketahui ketidaktahuan, kesalahpahaman mereka sudah membuat saya terzalimi. Roy mengaku sempat meminta maaf karena telah terjadi salah persepsi. Dia pun sempat menghapus take down unggahan atau multiple quote tweet meme stupa Borobudur itu. Karena kemudian waktu itu terjadi salah persepsi, saya kemudian minta maaf atau ada yang menjadi salah terima. Saya tidak hanya minta maaf, saya membuktikan bahwa saya melakukan take down sebagai pertanggungjawaban saya, ungkap Roy Suryo. Ya, tetapi walaupun Roy Suryo merasa terzolimi, tapi dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan Roy Suryo melakukan ujaran kebencian. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman mantan Menpora Roy Suryo di kasus meme stupa Candi Borobudur. Roy Suryo dijatuhi hukuman 9 bulan penjara sekaligus denda 150 juta. Menjatuhkan pidana penjara 9 bulan dan denda sebesar 150 juta. Dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Demikian bunyi putusan yang dilansir website PT Jakarta yang dikutip Detik News pada Jumat 10 Maret 2023. Dalam kasus ini, duduk sebagai Ketua Majelis Hakim yaitu Sumpeno dengan anggota Yunisman dan Sugeng Riono. Majelis Hakim menilai hukuman 9 bulan penjara sudah cukup adil karena Roy Suryo telah berjasa kepada negara dan pernah menjadi Menpora di masa pemerintahan Presiden SBY. Namun majelis menilai hukuman perlu diperberat dengan denda. Pengadilan Tinggi Jakarta akan menambah hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa pidana denda sebab norma yang diatur dalam ketentuan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE rumusannya dan atau denda paling banyak 1 miliar. Karena itu pidana penjara tersebut harus ditambah dengan pidana denda, ujar Majelis Tinggi. Kasus ini bermula saat Roy Suryo meretweet sebuah meme berupa Candi Borobudur yang menyerupai Presiden Joko Widodo pada Juni 2022. Cuitan itu membuat sejumlah orang tidak terima dan melaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Akhirnya, Roy Suryo diproses dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat PN Jakbar pada 28 Desember 2022. PN Jakpar menyatakan terdakwa Roy Suryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sara. PN Jakbar menjatuhkan pidana terhadap Roy Suryo berupa pidana penjara selama 9 bulan. Atas putusan itu, jaksa dan Roy Suryo sama-sama banding. Namun Majelis Tinggi memperberat hukuman Roy Suryo dengan menambahkan pidana denda. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap Roy Suryo. Hukuman mantan Menpora itu kini ditambah denda. Roy Suryo ialah terdakwa kasus meme stupa mirip Presiden Joko Widodo di akun Twitternya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengaku Roy Suryo bersalah dan menjatuhkan vonis 9 bulan penjara. Kini, pada tahap banding, hukuman itu diperberat. Pidana penjara tetap 9 bulan, tapi kini ditambah denda 150 juta. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 bulan dan denda sebesar 150 juta rupiah. Dan jika denda tersebut tidak dibayar atau diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Bunyi putusan banding dikutip dari situs Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Jumat 10 Februari. Putusan banding itu diketok pada 9 Februari 2023. Majelis Hakim diketuai Sumpeno dengan hakim anggota Yunisman dan Sugeng Riono. Hakim menilai Roy Suryo terbukti melanggar pasal 28 ayat 2 JO, pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam proses persidangan tersebut, terungkap bahwa Roy men-tweet kutipan gambar wajah Jokowi di sebuah stupa yang telah diedit dengan sadar. Padahal stupa itu merupakan simbol suci umat Buddha. Editan terdakwa awalnya diunggah di akun Twitter. Roy Suryo dalam unggahannya kemudian menambahkan kalimat,
Mumpung akhir pekan yang ringan-ringan aja tweetnya. Sejalan dengan protes rencana kenaikan harga tiket naik Candi Borobudur dari 50.000 ke 750.000. Sah suarasnya ditunda itu. Banyak kreativitas netizen mengubah salah satu stupa terbuka yang ikonik di Borobudur. Lucu, hehehe, ambiar. Diketahui mantan Menpora Roy Suryo divonis 9 bulan penjara dalam kasus ujaran kebencian meme stupa Borobudur. Jaksa pun menyatakan banding. Kami akan mengupayakan hukum banding terhadap putusan tersebut, ujar Jaksa Penuntut Umum JPU Tria Mukti usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 28 Desember 2022. Tri mengatakan dia memerlukan waktu 7 hari dimulai hari ini pihaknya akan menyusun memori banding. Tri mengatakan ada sejumlah tuntutan pihaknya yang tak digubris majelis hakim. Salah satunya menyoal hukuman penjara dan hukuman denda terhadap Roy Suryo. Ada beberapa tuntutan kita yang tidak dipertimbangkan majelis hakim, antara lain terkait pidana penjara dan denda yang kita tuntutkan dalam hal yang sebelumnya pernah kita bacakan, terang Tri. Sebelumnya, Roy Suryo dinyatakan bersalah karena telah menyebarkan informasi yang bertujuan menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Menyatakan terdakwa Roy Suryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, kata Hakim Ketua Martin Ginting saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 28 Desember. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roy Suryo berupa pidana penjara selama 9 bulan sambungnya. Hakim tak menjatuhkan hukuman denda bagi Roy Suryo. Tim Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan tersebut. Sedangkan tim penasihat hukum Roy Suryo menyatakan pikir-pikir untuk banding atas putusan tersebut. Terdakwa Roy Suryo mengaku merasa disalimi karena tersandung kasus posting meme stupa Borobudur. Dia menganggap dirinya menjadi korban atas mispersepsi terkait postingan tersebut. Hal itu diungkapkan Roy Suryo dalam persidangannya dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat PN Jakbar pada Jumat 9 Desember 2022. Dia justru heran saat ditanyakan soal rasa penyesalan atau perbuatannya. Apakah terdakwa memiliki rasa penyesalan? Tanya Jaksa Penuntut Umum kepada Roy Suryo. Saya justru merasa disalimi akibat ketidaktahuan orang-orang. Saya sekarang jadi korban dari kesalahan persepsi ini. Jadi mohon maaf, saya malah merasa saya disalimi, jawab Roy. Bukan menyesal atau tidak, karena kesalahan orang. Kenapa saya harus menyesal, sambungnya. Roy menyatakan dirinya telah memaafkan pihak-pihak terkait. Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa ketidaktahuan itu telah membuatnya merasa tersalimi. Saya memaafkan kesalahan persepsi orang-orang, tapi mohon diketahui ketidaktahuan, kesalahpahaman mereka sudah membuat saya tersalimi, ungkap Roy. Roy mengaku sempat meminta maaf karena telah terjadi salah persepsi. Dia pun sempat menghapus take down unggahan atau multiple quote tweet meme stupa Borobudur itu. Karena kemudian waktu itu terjadi salah persepsi, saya kemudian minta maaf kalau ada orang yang menjadi salah terima. Saya tidak hanya minta maaf, saya membuktikan bahwa saya melakukan takedown sebagai pertanggungjawaban saya, ungkap Roy. Kemudian saya minta maaf itu sebagai wujud, bukan wujud mengaku salah, tapi sebagai wujud saya orang yang bertanggung jawab kalau ada yang membuat orang kurang nyaman imbuhnya. Roy menyampaikan ungkapan maaf itu bukanlah sebagai wujud dirinya mengaku salah. Hal itu disampaikannya sebagai orang yang bertanggung jawab karena menimbulkan situasi yang tidak nyaman. Saat jaksa menanyakan terkait wajah siapa yang ada dalam meme stupa Borobudur itu, Roy enggan menjawab. Menurutnya yang jelas ada merekayasa dalam meme itu. Apakah terdakwa tahu foto atau meme siapa yang ada dalam Candi Borobudur itu? Tanya jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Saya sih tidak perlu tahu itu siapa. Yang jelas itu saya tahu ada rekayasa. Saya tidak boleh menilai itu siapa. Saya mau menyatakan tidak tahu, jawabnya. Dalam kasus ini, Roy Suryo didakwa terkait kasus ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan golongan.
ujaran permusuhan atau penodaan agama, hingga kasus penyebaran kabar tidak pasti atau berlebihan yang menyebabkan keonaran terkait meme stupa Borobudur. Diketahui meme stupa Borobudur itu menjadi viral usai di-retweet oleh Roy Suryo, bahwa terdakwa Roy Suryo pada tanggal 10 Juni 2022 atau pada tanggal 11 Juni 2022 dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, kata tim Jaksa Penuntut Umum Tri Anggoro Mukti di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 12 Oktober 2022. Awalnya Roy Suryo melihat adanya unggahan di media sosial Twitter terkait foto meme stupa Borobudur yang sudah direkayasa dan diubah menjadi foto lain di akun bernama Irut Parut. Kemudian keesokan harinya postingan tersebut viral setelah banyak yang berkomentar menggunakan Twitter di postingan itu. Selain itu, postingan tersebut telah dimuat di sebuah media online. Selain itu, Roy Suryo melihat postingan terkait meme stupa itu yang diunggah oleh akun lain. Selanjutnya, Roy Suryo melakukan screenshot terhadap postingan tersebut yang berisi gambar stupa yang merupakan simbol suci agama Buddha yang telah diedit menjadi gambar yang bukan sebenarnya, yaitu figur stupa yang berwajah selain Buddha. Kasus hukum yang dihadapi Roy Suryo kini tengah masuk di status penyidikan pada waktu itu. Akibat hal itu muncul kabar bahwa Roy Suryo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama melalui media elektronik. Hal ini sontak membuat Roy Suryo geram dan marah. Hal itu dikatakan bersama kuasa hukumnya Pitra Romadoni Nasution setelah menjalani pemeriksaan laporan 3 akun terkait pembuat meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Jokowi. Pada kesempatan itu, Pitra Romadoni Nasution sebagai pelapor bersama Roy Suryo hadir diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang dilaporkan pada 16 Juni 2022 lalu. Hari ini adalah bukti orang yang bertanggung jawab, gentle, tanpa diundang beliau secara sukarela, bahwa ada pemberitaan yang menyebut klien saya tersangka. Itu hoax, kata Pitra di Polda Metro Jaya pada Kamis 30 Juni 2022. Pitra mengatakan dalam pemeriksaan ia turut memberi keterangan kepada penyidik perihal cuitan meme stupa Candi Borobudur yang diunggah 7 dan pada 8 Juni 2022. Ia menyebut cuitan itu sudah menjadi pemberitaan media massa, sehingga hal tersebut sudah menjadi konsumsi publik. Tanggal 9 Juni 2022 juga sudah banyak yang menyebarkan, dan tanggal 10 Juni Bang Roy baru dimention oleh salah satu akun Twitter. Roy ini bukan orang yang pertama, tapi orang yang kesekian terkait postingan ini, kata Pitra. Pitra juga menekankan jika kliennya bukan orang pertama menggugah cuitan itu, sehingga tuduhan yang disematkan pada Roy adalah salah alamat. Perlu kami luruskan, Roy Suryo bukanlah orang yang mengedit atau membuat foto meme stupa tersebut, kata Pitra. Sementara itu, Roy juga membeberkan beberapa bukti ketiga akun Twitter yang dilaporkan oleh pihak kepolisian. Bahkan ia mengaku turut membantu kepolisian untuk melacak informasi akun tersebut. Dari ketiga akun itu, saya berikan petunjuk ke penyidik. Tidak hanya menyebut nama akunnya, kapan dia posting, tapi melacaknya jejak digitalnya, sehingga nama orang aslinya akun yang pertama upload pada 7 Juni sudah diketahui pihak kepolisian. Lengkap dengan nomor teleponnya, profesinya, fotonya, nama panggilannya, semua clear, katanya. Sekali lagi saya sampaikan, saya datang sebagai saksi dari pelapor, Pak Pitra Romadoni. Sampai hari ini saya belum ada panggilan apapun yang lain, dan bahkan ada pemberitaan yang menyebut saya tersangka penista agama. Itu hoax, itu jahat, dan saya sesalkan, katanya. Roy Suryo tengah tersandung masalah hukum. Hal ini bermula dari cuitan Roy Suryo di akun Twitter pribadinya. Gara-gara merepost ulang meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Roy Suryo pun dilaporkan pihak kepolisian. Kini kasus Roy Suryo tersebut bahkan telah naik ke status penyidikan. Artinya polisi menemukan adanya unsur pidana dalam laporan terhadap Roy Suryo tersebut. Kini hanya tinggal menunggu waktu soal adanya penetapan tersangka dalam kasus yang menyeret Roy Suryo. Terkait itu, Roy Suryo sendiri tidak mau mengambil pusing apakah nantinya dia akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak dalam laporan tersebut. Tidak usah berandai-andai soal penetapan tersangka. Kita hormat saja langkah-langkah profesional polisi terhadap agar sesuai slogan presisinya, kata Roy saat dihubungi tribunnews.com pada Kamis 30 Juni 2022.
Dalam hal ini, pakar telematika itu menyebut dirinya akan diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor pada hari itu. Namun pernyataannya itu berbeda dengan Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulfan, yang menyebut penyidik belum mengagendakan pemeriksaan terhadap Roy Suryo.